Ya. Salam planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjawab pertanyaan dari sahabat The Brondol, Pak Pendi, saya punya lahan kelapa sawit di lahan gambut, tapi kenapa bahwa pelepahnya berubah? Dulunya hijau, sekarang menjadi agak kuning jingga atau menjadi keoren-orenan. Dan di malam hari yang berbahagia ini ada hal yang ingin saya sampaikan, bahwa ketika kita berpikir bahwa namanya gambut itu adalah memiliki nitrogen yang cukup banyak, yaitu adalah benar. Artinya nitrogen dalam bentuk masih ikatan yang panjang, sehingga pemupukan nitrogen di gambut masih tetap bersifat adalah wajib ketika kita berharap produksi yang besar. Ketika kita ngomongin nitrogen, maka arahnya kemana saja? Salah satunya hijau dari daunnya, termasuk ke dalam hijau dari pelepah itu sendiri. Pengaruh nitrogen akan sangat kuat sekali di dalam budidaya kelapa sawit di gambut ataupun di mineral, khususnya bagi kerenyahan dari batang kelapa sawit itu sendiri. Ketika nitrogen itu dalam jumlah yang relatif sedikit, maka pelepah tidak berkembang baik dalam bentuk adalah jaringan pada pangkal pelepahnya, sehingga ini akan sangat berpengaruh terhadap kekerasan dari pelepah itu sendiri. Ketika dia jingga saja, kemudian Pak Pendi saya sudah memberikan nitrogen cukup, kemudian dia berubah menjadi jingga, ya mungkin nggak ada masalah. Ketika dia mekar sempurna dan dia renyah, ya mungkin ada fenomena lain yang tidak berkaitan dengan unsur hara ataupun unsur hara yang lain yang terkandung di dalam gambut, karena bahwa fenomena dinamisasi unsur hara di dalam gambut relatif cukup besar dibanding di daerah mineral. Lah, pertanyaan selanjutnya adalah ketika Bapak Ibu semuanya mengalami pelepah yang jingga, pertanyaannya keras atau tidak? Kalau ketika dia berubah keras, maka ya kita harus evaluasi penggunaan nitrogennya sudah berapa lama. Karena bahwa tadi ada sahabat The Brondol sendiri yang bertanya, Pak Pendi berubah jingga keras atau tidak? Kalau keras, maka kita harus evaluasi pemberian nitrogennya. Dan jangan lupa bahwa ketika kita sudah memupuk 1 kg nitrogen pun, tapi ketika tidak berubah, maka kita evaluasi pemupukannya. Jadi memang nitrogen ini salah satu pupuk, apalagi kita berikan dalam bentuk urea, yang sangat mudah menguap. Kemudian sebagaimana serapannya. Bisa jadi bahwa ketika kita memupuk KCl, urea, dolomit, rock fosfat di gambut, kok serapannya rendah, oh berarti pH-nya seperti itu. Sehingga ketika kita menjawab di gambut itu pelepahnya menguning dan menguning saja, maka ya kemungkinan besar pH-nya akan sangat berpengaruh. Lah, di malam hari yang berbahagia nih sebenarnya kembali lagi ketika kita mengevaluasi nitrogen di dalam kelapa sawit di gambut, maka yang pertama mekar tidak, karena bahwa pangkal pelepah kelapa sawit ini adalah sangat dipengaruhi oleh nitrogen, dan ketika nitrogennya tidak terpenuhi, maka bisa jadi pelepahnya berubah menjadi oren, itu yang pertama, dan keras begitu didodos balik. Lah, kenapa? Kalau bahasa Wonosobonya itu wulet, Mas, wulet, sehingga dia memang balik karena sangat keras, sehingga akan memudahkan. Lah, di sisi lain ketika dia tegak, maka mekarnya juga akan tidak sempurna. Ketika pangkal pelepah ini adalah sangat lentur ya dengan pemberian nitrogen yang cukup di kelapa sawit, maka dia akan lentur dan dia akan mekar. Begitu dia mekar, rata-rata adalah sangat renyah untuk kita dodos, dan apalagi untuk ketika mekar didodos gampang dan pemanenan juga akan mudah. Itu di dalam penjelasan ketika memang unsur hara nitrogen menjadi bagian dari permasalahan yang jingga. Lah, pertanyaannya selanjutnya, sudah saya urea Pak Pendi? Oke. Sudah saya urea, kemudian sudah dikasih pupuk yang lain, tetap jingga Pak Pendi. Lah, jingganya ini keras atau tidak? Lah, pertanyaan kalau tidak keras Pak Pendi, ya ada kemungkinan bahwa serapan unsur hara lainnya juga sangat tidak optimal. Ini bisa dibuktikan ke sahabat The Brondol. Ketika tidak memupuk urea, pelepah di kelapa sawit akan menghijau ketika diberikan abu janjangan kosong. Abu janjangan kosong memiliki karakteristik yang basah, akan menaikkan pH tanah sehingga serapannya akan baik. Namun jangan lupa bahwa ketika penggunaan nitrogen dalam hal ini urea tidak diberikan ataupun ZA dalam jumlah yang cukup, maka bahwa hijau-hijau ngaceng-ngaceng, tegak gitu loh. Jadi
Ini akan menjadi salah satu problematika di lapangan sendiri, sehingga di malam hari yang berbahagia ini ketika kita ngomongin pelepah yang tegak adalah tegak apa namanya yang oren ini mekar tidak gitu. Jadi banyak hal yang harus kita bahas sebenarnya. Dan di sisi lain sahabat berondol semuanya, bagaimana kalau oren Pak Pendi tapi renyah dan mekar? Ya udah, nggak berarti nggak usah masak, nggak menjadi masalah yang sangat signifikan terhadap budidaya kelapa sawit kita. Karena bahwa ketika dia jingga ataupun menjadi oren ini tapi mekar dan buahnya besar-besar, berarti serapan unsur hara dan lalu lintas transformasi di dalam pelepah berjalan sangat baik. Jadi ya nggak usah khawatir gitu. Karena di sisi lain memang ada beberapa varietas tertentu yang akan mudah berubah warnanya juga ada. Tapi ya bahkan dari dipupuk sempurna pun memang pelepahnya warnanya oranye juga ada gitu. Jadi nggak usah masalah. Jadi intinya ini jadi kontennya jadi nggak karu-karuan. Intinya adalah ketika pemberian walaupun di gambut, yang banyak orang berpikir bahwa ngapain kita mupuk nitrogen di gambut. Gambut merupakan lumbung nitrogen yang besar karena memang ada bahan organik yang cukup banyak bla 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 bla. Tapi ingat bahwa nitrogen yang diperlukan kelapa sawit untuk bisa menghasilkan produksi yang bagus adalah dalam jumlah yang cukup besar dan tersedia, mudah diserap tanaman, bukan dalam bentuk asli ataupun serat kasarnya. Dalam hal ini memang dalam bentuk gambut itu sendiri, sehingga pemberian nitrogen dalam bentuk urea ataupun ZA tetap harus diberikan. Lah pertanyaannya ini jangan takut juga sahabat berondol semuanya, ketika kita mau pupuk urea di gambut ya jangan takut, tetap pupuk aja nggak apa-apa. Itu jadi lah Pak Pendi ada satu kasus, Pak Pendi di gambut tak pupuk urea kok jadi kuning. Sebenarnya bukan menjadi kuning itu, karena bahwa efek dari urea sendiri yang mungkin apa namanya yang mungkin terlalu banyak, kedua memang perakarannya tidak sehat. Salah satu tidak sehat adalah ketika ada genangan-genangan air kemudian masih becek-becek kita pupuk urea dalam jumlah cukup banyak, larutan tanah ini berubah, apa namanya cairan di atas tanah kita itu berubah menjadi pekat. Ketika larutan urea menjadi larutan di atas tanah itu menjadi pekat, maka dia akan sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan akar itu sendiri dan tidak baik bagi perakaran. Maka sahabat berondol semuanya jangan pernah memupuk dalam kondisi yang masih becek-becek, baik di gambut ataupun di mineral. Tidak boleh. Itu karena larutan urea yang ketika ada air kemudian dikasih urea dalam jumlah yang cukup banyak, larutan urea yang dalam jumlah yang cukup pekat ini itu salah satunya adalah mampu menarik air yang ada di perakaran serap kita, sehingga akar-akar serap kita akan mengering gitu, sehingga ini akan berpengaruh maka mungkin menjadi kuning. Maka jangan pernah dipupuk dalam kondisi yang becek-becek. Jadi makanya sahabat berondol semuanya tetap pupuk aja, tetap dipupuk reguler menggunakan urea yang monggo. Tapi kalau ZA itu bisa dipupukkan, namun bahwa konsekuensi ZA Zoawel zero amoniak ini salah satunya adalah memang memiliki gugus sulfur yang relatif memiliki reaksi yang agak asam, sehingga kalau ketika di gambut diberikan maka ya kita harus siap-siap menutupi dengan menggunakan pupuk-pupuk dengan berbahan dasar pupuk dasar yang mengandung kandungan kapurnya yang nanti akan menaikkan pH-nya. Jadi itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan di malam hari ini, vlog yang gak gena-gena ini karena udah malam. Tapi benang merahnya ingin saya sampaikan adalah nggak usah khawatir ketika kita pupuk urea kemudian berubah menjadi oranye. Yang penting dia mekar, kemudian dia renyah, berarti serapan nitrogen sudah berlangsung sangat baik di tanaman kita. Tambah lagi, walaupun pelepahnya warnanya oranye tapi daunnya warna hijau, berarti fotosintesis akan berjalan sangat baik di dalam pelepah kita. Jadi nggak usah perlu khawatir. Kecuali yang perlu kita khawatirkan adalah berubah menjadi oranye, menjadi keras, tegak. Ini berpengaruh, berarti jumlah yang diberikan mungkin terlalu sedikit atau faktor pembatas di gambut tidak terselesaikan. Salah satunya adalah pH-nya yang rendah. Karena pH yang rendah secara otomatis begitu dipupuk apapun itu rata-rata adalah memiliki respon yang rendah, bahkan tidak berespon terhadap pemupukan yang kita berikan. Maka jaga selalu pH tanah kita di gambut supaya serapannya adalah optimal. Walaupun pH yang ada di gambut mungkin tidak setinggi di mineral, karena bahwa 5,5 dan sampai 6 saja gambut sudah termasuk pH yang sangat baik untuk serapan unsur hara.
untuk tanaman kelapa sawit, apalagi 6,5 itu akan sangat baik sekali. Mungkin itu aja dulu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan di malam hari yang berbahagia ini. Sehat selalu bagi kita semuanya dan semoga Allah memberikan kesehatan dan kebahagiaan tanpa syarat bagi kita semuanya. Terima kasih. Salam Planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.